wabarakatuh. Kanti-kanti di rumah, ketemu lagi dengan kami berdua di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, setiap hari Rabu ya kan. Ayo po Rabu. Setiap Rabu. Masih baik. Hari aku tengok Kamis. Ay, mabuk mamang salah lah. ya. BNN panggil? Enggak. Oh, enggak. Enggak sama Pak BNN. Nanti selama 1 jam ke depan kami nak ngomongin apa nak bacoy? Baco. Oh, baco. Baco baik kita enggak usah ngomongi. Oh, bisa baco? Kasihan orang di sana kalau dia ngomongi. Bisa baco enggak, Mang? Enggak. Udah bisa lah aku berarti. Iya, Nanti selama 1 jam ke depan kami nak baca berita 10 berita yang lagi trending. 10. 10. Nggak bisa baca, bisa ngitung pula. Iya, Dah lah. guys. Nanti ikutin kami terus hanya di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, ganti-ganti ketemu dengan lagi. kami, Bicek dan Gofar Malisokin. aduh, Anjas. jadi manggil apa? Manggov? Mangrove. Lah, langsung ke berita pertama. Siapa nak baca berita pertama? Aku Bella. Oh iya, bisa baca, Bang? Nah, di sini tulisannya cari di materi Nah, board. itu bukan, itu untuk editor. Oh, salah ya. Editor siapa? Di dewe lah. Nah, baca. Yaudah. 3 orang pencuri sepeda motor diringkus polisi Muaro Jambi. Nah, kawan-kawan capo Nah, siapa salah nih? satunya ada namanya Yusril. Nah, kayaknya salah. Kayaknya iyalah. Apa nih dia? Nih, dijelaskan di sini adalah tim unit reskrim Polsek Jaluko akhirnya berhasil meringkus 3 pelaku tindak pidana kasus pencurian sepeda motor. Para pelaku pencurian sepeda motor ini komplotan pelaku karena meresahkan warga. Nggak meresahkan lah, namanya maling. Ya, siapa bilang enggak meresahkan? Siapa yang nulis berita nih? Siapa Nama ya? maling. Pasti meresahkan. Meresahkan. Wajar ditangkap polisi. Nah, dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 7 sepeda motor. Wah, banyak nih, Jo. Bagi 3 orang, maling ini 3 dah. Iya. Sepeda 7. Berarti? Pak polisi. Apa? Nah, di belakang kameranya ada siko orangnya Pak polisi. Nah, kita tengok dulu sebelum kita tangkap Iya. umumnya. Kita nengok dulu beritanya. Iya. Yuk. Mana beritanya? Iko Kasih tahu. dia. Berita. Inilah pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di wilayah Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Banyaknya laporan dari masyarakat menyikapi hal tersebut, kepolisian setempat berhasil mengungkap dan meringkus 3 orang pelaku pencurian sepeda motor. Hal ini terungkap berawal saat pengungkapan kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di perumahan Valencia, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko. Kapolsek Jaluko, Ibtu Ojak Sitangka mengatakan, 3 orang pelaku pencurian sepeda motor yaitu Dani Saputra berusia 25 tahun, Muhammad Dican 19 tahun, Jaya Bangta berusia 27 tahun. Ketiga pelaku berdomisili di Desa Simpang Sungai Duren. Salah satu pelaku utama sempat melakukan perlawanan dan ingin melarikan diri. Namun tim unit reskrim berhasil mengamankan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur. Para pelaku diamankan di lokasi yang berbeda, yaitu 1 orang di Jaluko dan 2 orang di Pasar Angso 2, Kota Jambi. Wilayah hukum kita, di mana seperti rekan-rekan sendiri ada 3 pelaku yang kita amankan, yaitu saudara Dani Sitinja, Muhammad Ican, sama saudara Jaya. Jadi 3 pelaku ini melakukan pencurian di beberapa lokasi di wilayah hukum kita, salah satunya di perumahan Valencia, kelurahan Mendalo Indah. Ya, seperti yang sudah lihat, ada unit sepeda motor yang kita amankan dan kebanyakannya adalah sepeda motor Honda Beat. Sementara, modus para pelaku dengan mengincar sasaran sepeda motor yang terparkir di luar rumah atau teras. Dari 3 pelaku pencuri sepeda motor yang meresahkan warga di wilayah Jaluko tersebut, polisi berhasil menyita 7 sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Untuk ketiga pelaku diancam dikenakan pasal 363 dengan pencurian pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Kepolisian juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan hati-hati dengan para pelaku pencurian dan untuk kendaraan agar ditambah kunci pengaman. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi beritanya, Jo. Nah, Pak, tadi itu kan aku bilang ada siko di belakang. Cuman lah ketangkap orangnya 3 ketangkap. nih. Bukan yang tadi tuh. Berarti dia bukan maling sepeda tuh. Jadi apa? Sepeda motor. Sama baik. Nah, ini kan Oh, udah ada sepedanya, bebek-bebekan di Dado Sipin. Siapa namanya? Yusril. Yusril namanya. Dia bukan maling, dia tuh. Apa?
ndak bayar sewo. Sewo bebek-bebekan tuh. Oh iya. Nah, tapi kan ini 3 maling dak. Nah, Sepedanya 7, berarti si Kak Uangnya dapat 2. bukan sepeda, sepeda motor. Oh iya, sepeda motor. Ngapa Salah, sepeda? Salah. Adalah berita lanjut Bella kalau kayak gitu. Banyak jual joda kau nih. Joda. Oh, Sprite. Itu soda. soda. Joda itu kue, mohon maaf. Joda. Kue. Bukan uang Jambi ya, yuk ini. Udah lah, ganti-ganti lanjut Udah berita lah, kedua. lanjut. Nih ya, berita Apa? kedua nih ganti-ganti ada dugaan penyimpangan dana hibah KONI Sungai Penuh 2023 masih bergulir. Jadi kasus dugaan Dana tindak siapa? pidana korupsi penyalahgunaan penyimpangan dana hibah KONI pada tahun 2023 ditindaklanjuti oleh Kejari Sungai Penuh. Ulah kan. Harus bagi-bagi paha. Nah, Jangan ada makan Pak, dewe. ada bukan itu Cuman- Pak Mas. Ay, cemano KONI Mang dah kita Nggak tengok boleh. dulu beritanya. Ikut dia. Itu dia berita. Hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 50 orang saksi oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh. Berdasarkan informasi resmi yang didapat, laporan kasus ini diterima Kejari Sungai Penuh pada tanggal 20 September 2023. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dari bidang tindak pidana khusus untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kasus tersebut. Kemudian pada tanggal 6 November 2023, setelah serangkaian penyelidikan, tim menyimpulkan meningkatkan status menjadi penyidikan, yang berarti telah memasuki tahap pro justisia untuk lebih mendalaminya lagi. Alex Hutauruk selaku Kasih Pidana Khusus Kejari Sungai Penuh saat diwawancarai pada Senin 19 Februari 2024 mengatakan prosesnya masih bergulir. Penyidik telah meminta keterangan ahli yang kompeten. Kemudian pihaknya juga mendapatkan keterangan ahli untuk audit kerugian negara. Bahkan menurutnya, timnya telah melakukan pengajuan untuk dilakukan pengujian digital forensik terhadap perangkat elektronik yang diduga terkait kasus ini. Di sisi lainnya, ada pun laporan indikasi ketidaktransparan Kejari Sungai Penuh dilakukan oleh salah satu LSM di Sungai Penuh, yakni LSM Semut Merah, Kejamwas Kejagung. Ini mencatut nama Kasipitsus Alex Hutauruk. Menurut Alex, ia mempersilahkan, namun yang perlu diketahui adalah proses penyidikan yang dilakukan Kejari Sungai Penuh masih dalam proses penyidikan dan akan terus berlanjut. Untuk diketahui, pemeriksaan indikasi korupsi di KONI Sungai Penuh ini telah dilakukan maraton kepada Khairi, selaku Ketua KONI Sungai Penuh, beserta Sekretaris dan Bendahara organisasi tersebut. Nah, kami mohon juga kepada rekan-rekan sekalian, ya, baik itu masyarakat, ya, LSM dan juga wartawan untuk mendukung kami dalam artian Khusus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk sama-sama kita nanti menegakkan hukum di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, dan juga dalam perkara ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan menetapkan tersangkanya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Terkait laporan LSM Semut Merah, ya, itu silakan, ya, itu yang jelas bahwa dalam proses penegakan hukum yang kita lakukan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, bahwa untuk pelaksanaan, ya, perkara tindak pidana korupsi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Sungai Penuh saat ini masih dalam proses penyidikan dan perkara ini terus berproses. Kami mohon juga kepada rekan-rekan sekalian, ya, baik itu masyarakat, ya, LSM dan juga wartawan untuk mendukung kami dalam artian Khusus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk sama-sama kita nanti menegakkan hukum di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, dan juga dalam perkara ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan menetapkan tersangkanya. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti balik ketemu dengan lagi. kami, Bicek dan Gofar Mali Sokin. aduh, Anjas. jadi manggil apa Manggov? Ya, mangrove. Lah, langsung ke berita pertama. Siapa nak baca berita pertama? Aku Bella. Oh iya, bisa baca Bang? Nah, di sini tulisannya cari di materi Nah, board. itu bukan, itu untuk editor. Oh, salah ya. Editor siapa? Di dewe lah. Nah, baca. Ya udah. Hebat.
3 orang pencuri sepeda motor diringkus polisi Muaro Jambi. Nah, kawan-kawan capo Nah, kok. siapa Salah nih? satunya ada namanya Yusril. Nah, kayaknya saya salah. Kayaknya iyalah. Apa nih dia? Nih, dijelaskan di sini adalah tim unit reskrim Polsek Jaluko akhirnya berhasil meringkus 3 pelaku tindak pidana kasus pencurian sepeda motor. Para pelaku pencurian sepeda motor ini komplotan pelaku karena meresahkan warga. Nggak meresahkan lah, namanya maling. Ya, siapa bilang enggak meresahkan? Siapa yang nulis berita nih? Siapa Nama ya? maling. Pasti meresahkan. Maling, meresahkan. Wah, jari Astagfirullahaladzim. tangkap polisi. Nah, dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 7 sepeda motor. Wah, banyak nih, Jo. Bagi 3 siko. orang, malingnya 3 dah. Iya. Sepeda 7. Berarti? Pak polisi. Apa? Nah, di belakang kameranya ada siko orangnya Pak polisi. Nah, kita nggak boleh sebelum kita tangkap Iya. uangnya, kita nanya dulu beritanya. Iya, Yuk. mana beritanya? Itu Kasih tahu. dia, Berita. berita. Nah, ganti masih dengan kami berdua Bice dan Gofar Malisokin. nah di Ko Berita. Entah apa-apa. Tadi kan di segmen pertama kita ngomongin tentang kriminal. Nah, ini apa? Peristiwi. Bukan ya? Nggak semuanya dijadiin mohon maaf. Peristiwa. Iya, Apa peristiwa peristiwa. di minggu ini yang update di Jambi, Mang? Baca, Mang. Peristiwa di minggu ini ada warga Jambi Selatan yang rumahnya retak. Nah, ngapu tuh retak? Ada hubungan bayar retak? Rumah juga. Nggak gitu kawan-kawan. Kalau hubungan retak itu masih bisa di sepihannya tuh masih bisa kita lem. Ada sudah retak. ada Nah, lagi kalau yang baru. rumah retak harus dihancurin dulu. Oh iya, Po. Iya, baru dibaikin. Oh, macam tuh. Ah, Apa berita tuh? Sama kayak bangun pondasi rumah tangga. Wow, ngapa kok pondasi rumah tangga? Harus ada yang tegap, berdiri kokoh untuk menegakkan tiang-tiang pilar-pilar rumah itu. Jauh omongan Mamang nih, dah lah baca dulu berita tuh. Iya juga Apa sih. Mam beritanya tuh? Jadi warga Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan alami kerusakan pada dinding rumah yang diduga disebabkan karena adanya pengerjaan pembangunan showroom alat berat yang dilakukan oleh PT Oke. Oscar Mas. Oh, ini PT Oke, ya kan? PT Oke, Bisa baca, PT Oscar Mas. Warga keluhan dari pihak Keluhkan. Oh iya, warga keluhkan dari pihak perusahaan belum ada kejelasan untuk ganti rugi. Oh, jadi rumah-rumah kawan-kawan di Jambi Selatan ini Apa? deketan sama proyek apa alat berat. Alat berat. Jadi bergetar tadi. Kayak mana ya, Dani? Rumah sih buatnya sebelah-sebelahan sama showroom. Coba pinggiran dikit. Ke rumah dulu Anda ada showroom, Oh Wak. iya, betul juga sih. Showroom ini dibangun kan? Jadi baru siapa yang bangun. salah? Nah, Coba tengok dulu kayak mana. Nggak usah nyanyi. kalau ganti-ganti tadi nggak boleh beritanya ya. Ikut dia berita. Warga Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan alami kerusakan pada dinding rumah mereka. Hal ini disebabkan karena adanya pengerjaan pembangunan showroom alat berat yang dilakukan oleh PT Oscar Mas. Namun perusahaan tersebut tetap melanjutkan pembangunan showroom dengan alasan telah memiliki UKL UPL yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta persetujuan dari warga. Seno, salah satu warga yang terdampak, mengatakan, setidaknya sebanyak 4 rumah mengalami retak pada bagian dinding bangunan. Hal ini juga telah dilaporkan pada instansi terkait pada pemerintah Kota Jambi. Pihak perusahaan dan dinas terkait juga telah turun untuk mengecek langsung bangunan warga yang mengalami kerusakan dan akan melakukan ganti rugi. Namun dari pihak perusahaan hampir 3 bulan belum ada kejelasan. Bulan 8 tahun 2023 sampai saat ini ada pembangunan gudang. Gudang itu katanya untuk alat berat Sumitomo. Jadi dampaknya ke warga ada keretakan di rumah. Sampai saat ini ada negosiasi apa gitu kan, tapi belum menemukan jalan. Titik terangnya belum ada. Iya, titik terang belum ada sampai saat ini, sampai 2024 saat ini masih nunggu belum ada. Jadi selama ini belum ada, sampai semenjak negosiasi sekarang belum ada datang. Oh, ya datang cuman udah Terselesaikan belum ada. Dan terselesaikan. Kalau pertemuan gitu. sudah berapa kali mungkin, Bang? Pertemuan itu ada sekitar 2 kali 3 kali ada. Pembahasan awalnya apa, Bang, kata? Pembahasan awalnya ya pembangunan, ada pembangunan gitu kan. Cuman ya
di data lah kan, cuman ya ada perusahaan-perusahaan gitu dicatat, cuman nggak ada ini, belum ada sampai saat ini. Berapa rumah dari ini? 4 rumah? 4 rumah. Dari ini buat rumah kita retak nih pembangunan apa nih bang? Dia Pembangunannya pancang atau ya, apa? paku bumi. Oh, paku bumi. Ya, paku bumi itu getarannya terasa sampai sini kan. Lagian kita juga ada anak kecil kan. Sudah tuh yang kedua dia tahap pengerasan pakai vibrator. Oh ya. Ya, itu getarannya juga terasa. Sementara itu, Seno juga menyebutkan bahwa dari awal pembangunan sebenarnya perusahaan tidak meminta persetujuan warga sekitar untuk melakukan aktivitas tersebut. Bahkan warga selain mengalami kerugian secara material, pihaknya juga merasa terganggu dengan kebisingan pengerjaan pembangunan. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Nah, kasian juga siapa ya. benar, siapa salah? Nah, itu Nggak macam tahu lagu lah. siapa Ini kan tuh? masih diselidiki. Iyo, Slikidi. Slikidi. Oh, Slikidi. Slikidi. Yo, mudah-mudahan rumah-rumah yang retak nih Bisa diganti rugi sama Iya. showroom yang lagi bangun tadi tuh. mudah-mudahan tidak ada perpecah belahan. Iya. Pak, kalau nak bagi Sudah agak kau ditindak lanjut kayak berita pertama kriminal tadi. Nah, nanti kita lanjut ke berita selanjutnya nih. Ada unit ruko pakan burung hangus terbakar. Wah, sian ya, Senin 19 Februari kemarin, kanti-kanti insiden kebakaran yang melanda jam 7 pagi di RT 2 Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sepen, menyebabkan satu unit ruko toko pakan burung hangus terbakar. Oh, ini jam-jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi. Nah, jadi pertanyaan itu apa? Apa? Burungnya kemana? Hangus terbakar. Burungnya, ini kan pakan. Burungnya kemana? Berarti toko ini tidak jualan hewan, dia cuma jualan makanannya Makanannya baik. Udah lah, kita tengok be dulu. Mungkin dia jual kucing, kawan. Coba tengok dulu. Iko dia. Ini berita ya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan, satu unit rumah yang terbakar di dekat kantor camat Danau Sipin, Kota Jambi, merupakan rumah non permanen. Lebih lanjut, ia mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Sementara itu, dirinya mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut dan ratusan unggas berhasil diselamatkan. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, petugas damkar mengerahkan 7 unit armada dan 30 personel. Ini kami mendapatkan laporan dari Camat Danau Sipin, ada satu unit rumah yang terbakar dan kita menurunkan armada, 7 armada dan personil 35 orang, dan ini rumahnya adalah rumah non permanen yang berdekatan dengan unit. Alhamdulillah respon time kita sampai ke lokasi kurang lebih 7 menit. Untung secepatnya dapat diatasi, dan ini masih penyebabnya nanti masih kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk mengidentifikasi penyebab kejadian kebakaran ini, dan tidak ada korban jiwa, tidak ada juga penyebaran, hanya satu unit rumah walaupun itu berdekatan dengan rumah papan. Berapa unit rumah? Untuk yang terbakar satu unit rumah, cuma ada yang kecil yang mungkin bekas-bekas karena imbas dari kebakaran itu ada 2, termasuk juga masjid. Nanti akan diidentifikasi dulu. Untuk penyebab kebakaran nanti kami serahkan ke pihak kepolisian untuk penilaian lanjutnya. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi. Sandi, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi beritanya, Jo. Nah, Pak, tadi itu kan aku bilang ada sikok di belakang. Cuman lah ketangkap orangnya udah tiga ketangkap nih. ya? Bukan yang Beda. tadi tuh. Berarti dia bukan maling sepeda tuh. jadi apa? Sepeda motor. Sama baik. Nah, ini kan Oh, udah ada sepedanya, bebek-bebekan di Danau Sipin. Danau Sipin. Siapa namanya? Yusril. Yusril namanya. Dia bukan maling, dia tuh. Apa? Nggak bayar sewo bebek-bebekan tuh. Oh, iya. Nah, tapi kan ini 3 maling, dak. Nah, Sepedanya 7, berarti si Kowongnya dapat 2. bukan sepeda, sepeda motor. Oh iya, sepeda motor. Ngapa Salah, sepeda? Salah. Dalam berita lanjut bela kalau kayak gitu. Banyak jual joda kau nih. Joda. Oh, Sprite. Itu soda. Joda itu kue, mohon maaf. Joda. Kue. Bukan orang Jambi ya, yuk ini. Udah lah, ganti-ganti lanjut Udahlah, berita kedua. lanjut. Nih ya, berita Apa? kedua nih ganti-ganti ada dugaan penyimpangan dana hibah KONI Sungai Penuh 2023 masih bergulir. Jadi kasus dugaan Dana tindak siapa? pidana korupsi penyalahgunaan penyimpangan dana hibah
KONI pada tahun 2023 ditindaklanjuti oleh Kejari Sungai Penuh Tulah kan. Harus bagi-bagi paha. Nah, Jangan makan Pak, dewe. bukan itu Pak masuk. Ay, cemano KONI mang dah kita tengok dulu beritanya. Ikut dia. Itu dia berita. Nah, ganti-ganti. Halo, ganti-ganti balik lagi Masih. bersama kami. Yes. Saya Gofari Malisokin. Dan Bice di Iko Berita. Tahap-hapo. Nah, tadi kan kita segmen pertama kriminal. Nah. Segmen kedua Peristiwir. Segmen ketiga ini sirbi-sirbi. Serba-serbi. Serba-serbi. Nah, ganti-ganti. Langsung Ada brief. besok, Sirbi-sirbi. Sirbi-sirbi. Nah, ini ganti-ganti di Berlari. Kuala Tungkal. Tapi kayak ada Kuala Tungkal lah ya, di mana-mana lah ganti-ganti. Apa tuh? Cuma berita di Tungkal nih. Jadi gas 3 kilo tuh LPG gas tuh 3 kilo sulit tuh? didapat. Jadi puluhan ibu-ibu datangi kantor lurah Kampung Nelayan. Nak diserang kantor lurah. Wah, Ada jadi- ibu-ibu guys. Nah, karena memang akhir-akhir ini kan dianggap sulit nih gas 3 kilo. Jadi puluhan ibu-ibu di Kampung Nelayan nih ganti-ganti. Jadi apa tuh? datang ke kantor lurah Kampung Nelayan. Jadi mereka tuh kayak minta pihak kelurahan nih menegur salah satu pangkalan yang ada di Kampung Nelayan. Jadi biar tetap melayani masyarakat terkhusus di RT 7. Oh, jadi dia ke kantor lurah tuh sebenarnya datang tuh untuk menyampaikan Oh, aspirasi. jadi tidak mungkin tidak lempar kayak kemarin ya. Nah, enggak tahu kita tengok dulu tak tahu ya. beritanya. Udah. Ikut Ikut dia dia berita. berita. Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di kota Kuala Tungkal, terkhusus di Kelurahan Kampung Nelayan, puluhan ibu-ibu Selasa pagi mendatangi kantor lurah Kampung Nelayan sebagai bentuk aksi atau menyampaikan keluhan mereka kepada lurah Kampung Nelayan. Salah satu warga RT 07 Kampung Nelayan, Rostika, mengatakan, kedatangan mereka di kantor lurah ini tentunya sebagai bentuk kekecewaan terhadap pangkalan gas yang berada di RT 07. Pangkalan gas tersebut dianggap tidak melayani warga RT 07 karena berdalih salah satu caleg unggulan pemilik pangkalan gas ketika pemilu 14 Februari kemarin, suara caleg tidak timbul sehingga membuat pihak pangkalan tidak melayani warga RT 07. Rostika menambahkan, jikapun gas LPG 3 kg tersedia, masyarakat membeli gas LPG di atas harga head atau mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabungnya. Kami kan warga 07. Pangkalan ini sekarang berada di 07, tapi kami warga 07 tak dapat gas. Alasannya apa? Itu yang kami keluhkan kantor lurah. Nih Ibu RT juga. Ini sudah berapa hari agak sulit cari gas nih? Ada ala semingguan sulit cari Sulit gas. dalam semingguan lebih nih lah sulitnya. Cuman ini kan tadi pas pangkalan ini masuk. Cuman kami warga 07 ini tak dapat, tak boleh ngambil. Alasannya apa? Nah, itulah kami tak mengerti alasannya apa. Biasanya Apakah lancar lah seperti biasa. lancar. Cuman adalah sedikit itu masih bisa ditoleransi lah sama warga kan. Tepat kalau ini tidak ada masuk ini kita mahal juga tak beli gas tempat lain kadang. Tempat lain mahal lah. Berapa biasanya? Bisa 2 kali lipat, 35, 40. Dalam semingguannya ada yang jual 60. Sementara Ketua RT 07 Kampung Nelayan Arbain mengatakan, kekecewaan dari warganya sehingga membuat warganya kaum ibu-ibu mendatangi kantor lurah Kampung Nelayan. Sedangkan terkait adanya intervensi pangkalan ketika pemilu, harus memilih salah satu caleg unggulan pemilik pangkalan. Ia selaku RT 07 tidak mengetahui secara pasti. Karena seyogyanya pihak pangkalan jangan dikaitkan dengan bisnis dan politik. Di sini jelas gas LPG 3 kg merupakan hak masyarakat, terkhusus bagi masyarakat ekonomi rendah atau masyarakat yang kurang mampu. Tadi kan Pak Ye baru pulang dari Capil, jadi tahu-tahu ini permasalahan gas tadi itu. Jadi tahu-tahu tadi sudah lama ini di kantor lurah. Apa saya tanyakan, kami tak dapat gas Pak RT, kata dia. Apa masalahnya? Kan diusir katanya istilahnya. Kamu tak milih ini kan istilahnya ngadukan caleg tadi kan. Jadi itulah, jadi kan balik lagi Pak RT. Apa itu karena memang Terkait hal ini ditanggapi langsung oleh Lurah Kampung Nelayan Sofia. Puluhan ibu-ibu RT 07 tersebut telah difasilitasi dan dimediasi secara singkat terkait hal ini. Di pangkalan tersebut melayani 3 RT, yakni RT 01, RT 03, dan RT 07. Dengan harapan pangkalan gas LPG 3 kg dapat melayani masyarakat seperti sedia kala, terkhusus bagi warga di RT 07. Harapan masyarakat, warga khususnya RT 03, 01, 07, karena itu pangkalan Karahmah ada di Jalan Musyawarah. Selama ini pangkalan itu ya tidak bermasalah, terpenuhi keinginan masyarakat.
Mungkin tadi itu ada masyarakat dari RT 07 yang berlokasi Pangkalan agak merasa dikecewakan oleh Pangkalan karena keterlambatan pembagian gasnya, karena didulukan yang di RT lain. Mungkin itu aja komunikasi aja yang kurang pas dengan Pangkalan dengan masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini di mediasi di kantor lurah ada kesepakatan pemahaman masalah pembagian Pangkalan gas dengan masyarakat. Mungkin itu yang diharapkan masyarakat. Mungkin tadi Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Oh, jadi gitu. Kan bukan dia nak ngelempar macam kantor kemarin. Iya, kantor kemarin lempar tuh gara-gara itu kan. Kan masih diselidiki juga orang-orangnya. Selikidi. Jadi rupanya ibu-ibu ini datang kantor lurah bae. Rame-rame memang. Jadi kayak menyampaikan macam semut. menyampaikan aspirasi untuk ditegur ya Pangkalan. Ya mudah-mudahan habis ini gas tuh lancar lah ya. Iyo, jadi semuanya itu berdasarkan surat yang bisa beli, tidak basi-basi. Kalau gas dah ada, nak masak macam mana? Udah makan iya, anak udah makan, di rumah, anak lapar di rumah. gitu kan? Iya, anak siapa? Nah orang, Amang. Udah lah, nanti mudah-mudahan lancar terus gasnya ya. Lancar. Lagi kalau ada gas lebih kasih aku, tidak apa-apa. Iya, oke kami juga kami nak buka Pangkalan. Hei, tidak boleh macam itu. Ayo, berita selanjutnya siapa nih? Cari materi di Jambi. Udah dibaco, itu untuk editor. Maaf. Memang Mamang nih. Kebiasaan baco, di garis bawahi. Udah. Nilai ekspor Provinsi Jambi Desember 2003 turun. Waduh, sikitnya berarti nilai ekspor kita nih. Gara-gara apa nih ya? Kita baca dulu ya. Coba dulu. Nilai ekspor asal. Nilai ekspor asal provinsi pada bulan Desember turun sebanyak 18,34% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 211,57 juta dolar pada bulan November 2023 menjadi 172,70 juta dolar Amerika ya. Pada bulan Desember 2003. Oh, jauh juga turunnya. Hampir berapa? 50 ya? Iya, 50 dolar kan? Jauh juga ya. Bisa lah lancar baca datangnya. Lancar. Apalagi yang dolar-dolar nih, hijau aku. Hijau langsung mata. Kita tengok dulu dolar nih. Iya, lanjut. Itu dia berita. Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Desember 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar 18,34% dibandingkan bulan sebelumnya mencapai 172,77 juta US dollar. Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi yang dirilis pada 1 Februari 2024, penyebab utama penurunan ini melibatkan beberapa sektor, seperti komoditi pinang, minyak nabati, kayu lapis, olahan kayu, arang, pulp and kertas, serta migas. Total nilai ekspor Provinsi Jambi hingga Desember 2023 mencapai 2.192,80 juta US dollar, menunjukkan penurunan sebesar 26,95% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor pertambangan yang menyumbang sebesar 59,82%. Diikuti dengan sektor industri dengan 36,79% dan sektor pertanian sebesar 3,39%. Kepala BPS Provinsi Jambi menyampaikan, menurut komoditi, kelompok industri diwarnai oleh minyak nabati yang memberikan kontribusi sebesar 15,17%. Sementara kelompok pertambangan didominasi oleh ekspor minyak dan gas sebesar 43,37%. 2023 di slide sebelumnya turun Bapak Ibu dibandingkan dengan November. Turun 18,34%. Kalau kita bicara kumulatif di slide selanjutnya, Bapak Ibu, dari 3 kelompok terbesar ekspor Provinsi Jambi hampir semuanya turun dibandingkan dengan tahun lalu. Ini nilai ekspor selama setahun, Januari sampai Desember. Bapak Ibu lihat grafik batang yang berwarna merah, itu adalah kondisi 2023, dan yang berwarna biru adalah kondisi 2022. Pertambangan turun sebesar 30,84
Industri pengolahan juga turun 16,26 dan pertanian turun 47,60%. Ya. Jadi ekspor Provinsi Jambi tahun 2023 mengalami penurunan. Kalau kita lihat komoditasnya di slide selanjutnya, ekspor kita masih didominasi oleh produk-produk dari pertambangan. Komoditi pinang menjadi penyumbang terbesar dari kelompok pertanian dengan kontribusi sebesar 2,26%. Penurunan ini juga tercermin dalam nilai ekspor pertambangan secara keseluruhan hingga Desember 2023 yang turun sebesar 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Terutama disebabkan oleh turunnya ekspor komoditi migas seperti gas alam. Di sektor pertambangan, nilai ekspor mengalami penurunan. Ekspor ini menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat kembali kinerja ekspor Provinsi Jambi pada tahun-tahun mendatang. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Nah, ganti masih dengan kami berdua Bicek dan Gofar Malisokin. Nah, di Iko Berita. Entah apa-apa. Tadi kan di segmen pertama kita ngomongin tentang kriminal. Nah, ini apa? Peristiwi. Nggak semuanya dijadiin mohon maaf. Peristiwa. Iya, apa peristiwa di minggu ini yang update di Jambi, Mang? Peristiwa di minggu ini ada warga Jambi Selatan yang rumahnya retak. Nah, ngapa tuh retak? Ada hubungan bayar retak? Rumah juga. Nggak gitu, kawan-kawan. Kalau hubungan retak tuh masih bisa di sepihannya tuh masih bisa kita lem. Ada sudah retak. Nah, kalau rumah retak harus dihancuri dulu. Oh iya, Po? Iya, baru dibaikin. Oh, macam tuh. Apa berita tuh? Sama kayak bangun pondasi rumah tangga. Wow, ngapa kok pondasi rumah tangga? Harus ada yang tegap, berdiri kokoh untuk menegakkan tiang-tiang pilar-pilar rumah itu. Jauh omongan Mamang nih, dah lah baca dulu berita tuh. Iya apa Mam beritanya tuh? Jadi warga Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan alami kerusakan pada dinding rumah yang diduga disebabkan karena adanya pengerjaan pembangunan showroom alat berat yang dilakukan oleh PT Oke. Oscar Mas. Oh, ini PT Oke, ya kan? PT Oke, PT Oscar Mas. Warga keluhan dari pihak keluhkan. Oh iya, warga keluhkan dari pihak perusahaan belum ada kejelasan untuk ganti rugi. Oh, jadi rumah-rumah kawan-kawan di Jambi Selatan ini deketan sama proyek apa alat berat. Alat berat. Jadi bergetar tadi. Kayak mana ya? Dan ini rumah sih buatnya sebelah-sebelahan sama showroom. Coba pinggiran dikit. Ke rumah dulu Anda ada showroom, Wak. Betul juga sih. Showroom ini dibangun kan? Jadi siapa yang salah? Nah, coba tengok dulu kayak mana. Nggak usah nyanyi. Kalau ganti-ganti tadi nggak boleh beritanya ya. Iko dia berita. Halo ganti-ganti masih dengan kami Bicek dan Gofar Malisokin. Nah, di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, di segmen terakhir nih kita tadi Hargi. Nah, yang tentang harga. Biasa bae. Bukan hargi. Malu pula lah ya salah terus lagi. Jadi ganti-ganti di berita pertama segmen keempat nih, ada harga cabai meroket hingga 100.000 per kilo di Muaro Jambi. Oi, mak marah-marah aja, mak. Waduh, harga komoditas di pasar Sengeti Muaro Jambi naik signifikan ganti-ganti. Jadi kenaikan harga ini hingga 100%. Wih, 100%, Mang. 100%, banyak. Seperti cabai merah dijual 100.000. Wah, banyak nih ya? 100%. Wah, cuman udah makan pedas-pedas enggak enak. Alah, biasanya sih orang Jambi ini makan cabai setan. Tapi mahal termasuk juga, cabai naik setan juga harga cabai dah. Kita tengok juga. cabai apa biar naik dah. Kita tengok dulu. Iko dia berita ya. Harga sejumlah komoditas di pasar Sengeti Muaro Jambi melonjak tajam, terutama komoditas cabai merah yang dijual Rp100.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp48.000.
Kemudian cabai rawit juga turut naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari harga Rp30.000. Sedangkan cabai rawit merah dijual Rp100.000 dari harga Rp60.000 per kilogram. Salah satu penyebab kenaikan harga karena kurangnya stok dari agen di Pasar Angsuduo yang merupakan pemasok terbesar di Pasar Sengeti. Melonjaknya harga membuat warga mengurangi pembeliannya dan berdampak pada omset para pedagang. Mahal, merah mahal, sayur mahal. Sudah berapa lama ya? Sudah 1 mingguan, hampir 4 harian lah lebih. Hampir 1 mingguan ya. Berapa persen ya kenaikannya? Kenaikannya banyak. Sudah hampir 70%. Untuk harga cabai rawit berapa? Untuk harga cabai rawit 80 sampai 90-an. Dari harga berapa? Dari harga cuma 30. Kalau untuk cabai merah? Cabai merah yang paranian. Berapa sekarang? Dari harga 48 kini sudah 100. Cabai setan? Cabai setan sama. 100. Dari harga berapa? Dari harga 60, 40. Kalau untuk harga bawang seperti apa ya? Kalau untuk harga bawang dari harga 20 sekarang udah 30. Bawang apa itu? Bawang Jawa. Bawang merah. Selain komoditas cabai, harga sayur mayur juga mengalami kenaikan. Imbas bencana banjir yang melanda daerah pemasok sayur berdampak ketersediaan di Pasar Sengeti. Meski masih tersedia, namun untuk harga sangat tinggi karena stok terbatas. Misalnya bunga kol dijual Rp15.000 dari semula hanya Rp8.000 per kilogram. Kemudian kentang kini dijual Rp15.000 dari harga Rp12.000 per kilogram. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Woi. Nah, tuh macam mana harga cabai itu mak marah-marah, suruh tanam dewe kayak gitu belakang tuh. Cuma kok tanam juga, cuman ya dikit masa. Kita kan butuh makan nih, kita tiap hari makan pakai cabai, Wak. Tapi tanamnya bukan sikok batang. Sekebon. Sekebon. Nah, itu tidak bakal beli lagi. Dijual, mahal juga dijual. Betul. Tapi kan kalau lagi sekarang apa bisa pakai dewe. Mudah-mudahan cepat turun lah cabai. Penting juga mudah-mudahan mak-mak ke depannya bisa nanam cabai di belakang rumah ya. Kalau ada halaman gimana? Pakai pot. Dia pakai pot gitu, polybag. Sebuah alternatif yang sangat baik. Iya. Kalau tidak ada pot bisa beli saya, Bu. Dijual. Semua bisa dijual dengan Mamang nih. Bisa. Yang tidak bisa saya jual manusia, cuman takut saya. Takut dosa. Iya kan? Jual manusia. Dosa dimasukin. Mana boleh jual manusia. Ayo berita selanjutnya. Harga beras premium naik 500 kg. 500 per kilogramnya. 500-nya apa nih? Rp500. Lumayan, Wak. Kalau misalnya beli 10.000. sekilo naik 1.000 misalnya 500. Beli 10 kilo? 100. Mana ada? Sekilo 5.000. Ada bisa ngitung aja. Ada bisa ngitung, ada bisa baca, bisa ngitung malu nih. Baca dulu berita ya. Itulah di Kuala Tungkal Tanjak Barat. Nah, Tanjak Barat lagi. Tempat siapa kau? Pemirsa. Nah, ada pemirsa di sini. Hingga saat ini harga beras kian merangkak naik, bahkan kenaikan mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per karungnya. Oh, ya benar lah berarti. Per karung. Biasa ngarungnya orang. Waduh. Kenaikan harga beras ini telah terjadi sejak seminggu terakhir akibat harga beras kian naik. Para pedagang tak mampu menstok beras premium. Wah, lumayan tuh benar tadi berarti kalau misal 500 per kilo. Iya. Sekilo kan 10 kilo. Iya juga. Kan lah 10.000 per. Banyak juga, Jo. Banyak lah. Kita tengok sebanyak apa yang di stok nih. Biasanya katanya tidak banyak sih. Cuma kita tengok atau segudang simpan. Itu dia. Berita ya. Sejumlah beras premium di seluruh Indonesia justru merangkak naik. Begitu pula di tingkat pedagang, terkhusus di pasar tradisional kota Kuala Tungkal. Kenaikan justru menjadi keluhan bagi para pedagang. Kenaikan membuat pedagang merugi dikarenakan sepi pembeli. Salah satu pedagang di Pasar Parit 1, Irul, membenarkan jika saat ini harga beras premium kembali merangkak naik. Bahkan kenaikan mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per karungnya. Yang mana sebelumnya harga beras berbagai merek ukuran 5 kg atau per karungnya di harga Rp78.000 per karung ukuran 5 kg. Sedangkan beras ukuran 10 kg sebelumnya hanya Rp148.000. Kini naik menjadi Rp158.000 per karung ukuran 10 kg. Harga beras sangat mahal di sini. Itu beras jenis apa? Premium atau apa? Jelas beras premium. Naiknya berapa per kilo? Naiknya per kilo Rp500. Rp500 ya. Kalau kayak ukuran 5 kilo itu berapa gitu naiknya jadi?
Sekarang kami jual sudah 82. 82 ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 78. 78 ya. Kalau yang 10 kilo? Yang 10 kilo sekarang sudah terjual 158. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 148. Sementara salah satu pembeli beras, Ardi, menyebut sejak beras mahal beberapa waktu lalu, setidaknya membuat ia beralih membeli beras SPHP Bulog yang harganya sangat terjangkau. Saat ini harga beras SPHP Bulog dijual di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Namun sayangnya saat ini justru beras SPHP tersebut tidak tersedia di tingkat pedagang atau pengecer. Tak hayal sementara waktu dirinya harus membeli beras kampung untuk dikonsumsi. Daripada tak makan bang, lebih baik beli gantangan lah. Kalau bisa beli gantangan, bisa ngegantang. Gantang ya? Iya. Kami sering konsumsi bang. Itu sangat terbantu lah ya bagi kita ya. Ya. Terbantu kalau ada itu bang. 5 kilo berapa kita beli tuh biasanya? 56? Ya, 56. 56 ya? Ya kadang 57. 57 ya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Tuh tadi. Ada, itulah beras naik nih. Beras naik, cabai naik. Nah, berarti kita tanam cabai, habis itu tanam ubi. Ubi ya ge. Belum ada pembahasan ubi. Nah, kan ini tanam padi. Tanam padi. Tapi kalau padi kan berapa bulan tuh? Yo. Nah, hari ini kita nak makan apa kalau tidak ada beras? Makan ubi. Kalau ada ubi? Ubi kan banyak. Di mana? Kalau naik juga harga? Depan situ ada ubi tuh. Ya, kanti-kanti tempat kami banyak ubi. Makan apa? Kanti-kanti ambil di tempat kawan, pinjam. Potong dikit batang ubi itu tanam. Minta tapi kan, Minta, jangan maling. Kayak berita segmen pertama tadi, diringkus pelisi. Diringkus pelisi. Udah lah, yuk lanjut berita selanjutnya. Selanjutnya nih berita terakhir kanti-kanti. Masih berhubungan dengan harga beras. Tadi kan di Kuala Tongka, ini di Jambi. Jadi pedagang dan pembeli beras di Jambi mengeluhkan mahalnya harga beras. Minimnya stok dan tingginya kenaikan harga membuat masyarakat menjadi resah. Saat ini harga beras di tingkat pedagang pengecer tembus 20.000. Wow, berarti 20.000 per kabung. Per kilo? Per kabung. Per karung. Berkabung dong guys. Wih, lumayan ya kalau dikira orang meninggal berkabung. 20.000 per karung. Wih, mahal Jo. Banyak lah. Per karung 20.000 naiknya. Bukan belinya 20.000 per karung. Sekarang sekilo berarti jatuhnya kalau 20.000 sekilo. Oh iya betul. Dalam masa per butir be. Oh macam ini film-film zaman dulu tuh nasi sebutir bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah banyakkanlah nasi ini. Banyakkanlah ya Allah. Dah kita tengok dulu. Kita tutup dandang udah tuh banyak nasi. Ada batu. Dah. Banyak nasinya. Banyak nasi. Legenda ada tuh. Iya sih. Kita tengok be dulu beritanya. Ikut dia. Berita. Kelangkaan beras terjadi di Kota Jambi sejak sepekan terakhir, termasuk di pasar tradisional Angso 2 Baru Jambi ini. Tidak hanya stoknya yang terbatas, namun harga seluruh jenis beras juga ikut melambung. Sejumlah pedagang mengaku kesulitan mencari persediaan beras. Saat ini distribusi beras dari Pulau Jawa yang sebelumnya lancar kini macet. Pedagang di pasar tradisional Angso 2 Baru Jambi saat ini mengandalkan stok beras dari distributor asal Palembang. Kenaikan harga terjadi sejak 1 bulan terakhir. Saat ini harga beras premium di pasar Angso 2 paling murah berada di kisaran Rp17.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, mahalnya harga beras ini salah satunya disebabkan oleh bencana banjir yang menyebabkan petani gagal panen. Memang ada beras murah, yang beras yang dari Bulog 12.000 kan per kilo, tapi belinya juga antri susah, kadang tidak ada, mutu-mutu. Kadang-kadang tidak ada beras tuh, kadang-kadang ada. Memang itulah yang beras murah yang kami harapkan tuh beras Bulog lah. Tapi jangan putus-putus masa gitu. Kadang-kadang tidak ada. Iya. Antrian belinya. Beras dari Jawa tidak ada masuk. Beras seperti contoh beras anggur, beras. Dulu banyak yang dari Jawa Timur kan beras merek Sip, Fortune. Itu tidak ada. Jadi cuma ngarep beras dari Palembang. Sedangkan kita gini kan dalam keadaan banjir, gagal panen kan semuanya kan banjir tuh, semua daerah-daerah kan. Nah, jadi itu mungkin kendalanya, mungkin jadi harga tuh naik. Sejumlah pembeli mengaku keberatan dengan kenaikan harga beras yang cukup signifikan ini. Menurut mereka, harga beras eceran kini tembus Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
Padahal sebelumnya harga beras premium paling mahal Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Tingginya harga beras ini membuat pembeli terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian. Ini sangat mahal, harganya mencapai 20 1 kilonya. Kalau bisa diturunkan lagi, karena kami orang-orang bawah ini mengharapkan harganya diturunkan. Jadi bisa terjangkau untuk para kalangan bawah kayak kami gini. Dengan kondisi harga berasnya mahal itu berat, Bu? Sangat berat. Gajian terus sebulan, gaji besar. Iya. Beli dikit-dikit aja, paling nggak punya budget untuk beli karungan sama stok di rumah kan. Biasanya beli secukupnya lah. Berarti ada mengurangi pembelian gitu, Bu ya? Iya. Mahalnya harga beras di Jambi saat ini mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Rakyat Jambi yang juga mantan Bupati Tanjung Barat sekaligus anggota DPR RI 3 periode, Usman Ermulan. Menurut Usman, untuk mengatasi tingginya harga beras, pemerintah tidak harus mengimpor beras. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi mahalnya harga beras di pasaran saat ini. Seharusnya pemerintah berusaha merangsang satu, bagaimana menyebarkan bibit. Ya, walaupun ini dengan alasan El Nino dan sebagainya, bermacam-macam alat mekanisasi bisa dilakukan pemerintah dengan bantuan pemerintah. Tapi yang penting pemerintah ini ditanya kemauan pemerintah nih, goodwill-nya apa. Jangan tergantung semua impor. Tergantung beras susah, bulog. Beras susah, bulog. Iya, orang luar tuh kalau dibeli berasnya senang dong dia. Hilirnya ini? Hah? Hilirnya Pak? Iya, beras kalau dibeli senang dia kan. Nah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada di tanah air kita, di negeri kita, yang Jambi ini terkenal subur, memanfaatkan tenaga kerja, dan di situ perlu rangsangan pemerintah. Jadi impor itu juga perlu direm untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.